Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para sahabat GTK yang telah hadir di Zoom dan streaming kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Senang sekali saya Neneng Kadariah dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar seri ke-6 dengan topik pembahasan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar ini diselenggarakan dalam rangka mendukung satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri melalui pembahasan berbagai topik dan praktik baik kurikulum merdeka. Seri webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah berjalan 5 seri yang setiap episodenya mengupas secara mendalam dengan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri ke-6 ini, kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Para sahabat GTK, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker kita dan para narasumber pada webinar seri ke-6 ini. Yang terhormat Bapak Zulfikri Anas, MED, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Selamat siang Pak Kapus, apa kabar Pak Zul? Selamat siang Bu Neneng, kabar baik Bapak Ibu semua sahabat GTK. Apa kabar? Ya, terima kasih Pak Zul telah hadir pada webinar ini di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat ya untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kemudian yang kami hormati para narasumber, yang pertama ada Bapak Muhammad Rizky Satria, tim penyusun panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kemendikbudristek. Selamat siang Pak Rizky, apa kabar Pak? Selamat siang Bu Neneng. Ya, selamat siang juga sahabat GTK semua. Salam sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya kami sapa narasumber yang kedua, Mbak Putri Amalia, selaku tenaga ahli teknologi Kemendikbudristek. Selamat siang Mbak Putri, apa kabar Mbak? Selamat siang Bu Neneng, kabar sehat Alhamdulillah. Selamat GTK, halo, selamat siang, salam sehat. Baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang ketiga, kita sapa Ibu Mayunita Nurlaila. Beliau adalah guru TK Dahlia 01, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selamat siang Bu Nita, apa kabar Bu? Selamat siang Ibu Neneng, selamat siang teman-teman sahabat GTK di seluruh Indonesia. Baik, ya selanjutnya sapaan hangat kami tujukan untuk sahabat GTK yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang pada webinar seri ke-6 ini. Sahabat GTK, mari kita mulai webinar ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada hadirin untuk duduk tegak dengan sikap sempurna. Indonesia, kebangsaan, bangsa
Hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Bapak dan Ibu sahabat GTK, pembukaan resmi dari kegiatan webinar ini telah dilakukan pada seri webinar pertama Senin 18 April 2022 lalu. Sehingga kita akan langsung masuk pada susunan acara. Izin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti kehadiran, karena nanti panitia akan mengirimkan link daftar hadir. Acara selanjutnya akan dilakukan penyampaian arahan oleh keynote speaker kita untuk webinar seri 6, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Bapak Zulfikri Anas. Kepada yang terhormat Bapak Zulfikri, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati sesama pembicara ini Bapak Rizky, kemudian Pak Ibu Yunita, Bu Putri, dan Pak Doni selaku yang punya hajat ya, yang tuan rumah. Baik, Bapak Ibu semua, para sahabat GTK di seluruh tanah air, para kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para pendidik yang luar biasa. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah memilih profesi sebagai pendidik, karena profesi ini profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada sebetulnya. Semakin terkuras energi kita karena mendampingi anak-anak, semakin besar nilai keberkahan yang kita terima sebetulnya. Untuk itu, tidak usah khawatir kalau energi kita terkuras demi anak-anak. Baik, Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan ini, dan mudah-mudahan dengan beberapa menit ke depan kita bisa membicarakan, mendiskusikan hal penting di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila ini salah satu bentuk implementasi nyata dari esensi dari kurikulum Merdeka. Esensi kurikulum Merdeka sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh pahlawan kita Ki Hajar Dewantara adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia. Karena beliau mengatakan dengan tegas bahwa tumbuh kembangnya anak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Sebagai manusia, makhluk yang berpikir, punya hati nurani, punya rasa, punya karsa, dan punya raganya, tumbuh dan kembang ke atas kehendak kodratnya sebagai manusia. Untuk itu, agar anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya manusia, dunia pendidikan harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk menemukan cara terbaik bagi mereka, sehingga potensi-potensi kemanusiaan yang sudah ada di dalam dirinya itu tumbuh dan berkembang secara baik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia lewati. Nah, Project Profil Pelajar Pancasila ini berbeda dengan Project Based Learning yang selama ini kita kenal. Karena kalau Project Based Learning itu sudah kaku dengan sintaksnya yang sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang anak terpaksa untuk mengikuti langkah-langkah yang mungkin dia tidak cocok dengan gaya belajar mereka. Nah, Project Profil Pelajar Pancasila ini lebih kepada memberikan pengalaman nyata, pengalaman real kepada anak untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam dirinya, untuk menguatkan karakter-karakter sebagai manusia insan kamil, misalnya dari kepedulian dia kepada lingkungan, kepada sesama manusia, kemudian kolaborasi, kemudian kemampuan dia menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana mereka menerima perbedaan dan menyadari bahwa perbedaan itu adalah kekuatan yang harus kita gunakan dalam rangka membangun harmoni di dalam kehidupan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam mengembangkan proyek Pelajar Pancasila ini, berikanlah ruang-ruang kepada anak untuk
menemukan memutuskan hal-hal yang akan mereka lakukan secara berkolaborasi, secara bersama-sama, dan berikan mereka kebebasan untuk menentukan topik apa yang akan mereka angkat, persoalan apa yang akan mereka bahas, dan tantang mereka atau rangsang mereka untuk bisa menemukan persoalan-persoalan real yang ada di sekitar kehidupan mereka. Misalnya tentang pengolahan sampah rumah tangga yang ada di rumahnya masing-masing. Mungkin secara matematika dia menghitung berapa jumlah hasil sampah sehari di rumah tangga ini dan berapa rumah tangga yang ada di sekitar ini, dan selama seminggu berapa banyak sampah yang dihasilkan, kemudian sebulan dan setahun. Kemudian melalui pengetahuan pelajaran IPA dia dibekali bagaimana membuat kategori-kategori pengelompokan jenis sampah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang bisa menjadi kompos, mana yang bisa ini sampah organik dan sebagainya. Kemudian melalui pelajaran bahasa Indonesia dia mencoba mendeskripsikan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dengan bahasa yang persuasif, mudah dipahami dan menyentuh. Kemudian dengan kemampuan membuat visualisasi dengan gambar atau dengan video, dia bisa menayangkan itu, sehingga lewat kegiatan-kegiatan seperti itu, pertama dia bisa mengkolaborasikan ilmu yang dia dapat lewat berbagai mata pelajaran bidang studi. Yang kedua, dia bisa berkolaborasi bersama-sama. Yang kuat di matematika, misalnya potensi unggulnya di matematika, dia akan mencoba untuk menggunakan kemampuannya. Ini keunggulannya itu, yang unggul di bahasa dia juga menggunakan keunggulannya itu, kemudian yang unggul di gambar, mungkin juga di yang menekuni agama, dia bisa mengaitkan itu dengan dakwah misalnya, dengan menggunakan proyek yang dia bikin misalnya. Hal-hal yang sederhana itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Mereka bisa mengasah kepedulian mereka bisa mengasah kolaborasi mereka. Misalnya pada saat menentukan topik itu terjadi perbedaan pendapat, mungkin sampai pada konflik di antara mereka, dan lalu mereka dilatih bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi itu, sehingga pada akhirnya mereka bisa menerima keberagaman dan perbedaan pendapat, saling menghargai, dan ternyata akhirnya mereka menyimpulkan bahwa keberagaman ini adalah kekuatan bagi kita untuk membangun harmoni, sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya-karya yang bermanfaat, bermakna, dan pengalaman-pengalaman real itulah yang dibutuhkan oleh anak untuk mengasah sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, jika si anak itu melakukan itu dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan merasa ditantang untuk menghasilkan sesuatu karya yang bermakna, maka tanpa disadari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri anak. Nah, kesadaran-kesadaran semacam ini akan terus menguat ketika dunia pendidikan bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap anak untuk melakukan hal-hal yang nyata yang seperti itu. Untuk itu, Bapak Ibu, dalam proyek profil Pancasila ini yang dikembangkan, yang fokus utama yang dikembangkan adalah karakternya, penguatan karakternya, bukan kontennya. Konten mata pelajaran itu sudah ada di masing-masing mata pelajaran. Kemudian dengan ilmu yang didapat oleh anak melalui pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan sebagainya, dia sejak dini didorong untuk menggunakan ilmu itu untuk melakukan hal-hal nyata. Dan hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan disiplin ilmu. Pasti melibatkan berbagai disiplin ilmu. Misalnya sebagai contoh Bapak Ibu, ya ketika kita mau ke supermarket, kita harus tahu denahnya, posisi bahan-bahan yang akan kita beli, berarti tahu denahnya, kemudian tahu arahnya, kemudian tahu harganya, dan kemudian tahu mana yang kita butuhkan yang utama, mana yang kita tidak butuhkan, mana yang harus kita ambil yang kualitas nomor 1, mana yang kualitas nomor 2 sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu Bapak Ibu bisa kita hadirkan dalam aktivitas proyek-proyek ini.
Dan sekali lagi bahwa proyek ini bukan untuk mengukur dan mengembangkan kompetensi per mata pelajaran anak, tetapi lebih kepada memberikan pengalaman nyata kepada mereka untuk mengasah, menguatkan karakter, nilai-nilai karakter. Jadi sehingga nanti di dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, selama ini mungkin kita terjebak ke pendekatan pelajaran tematik yang selama ini ikut mengukur kompetensi-kompetensi pada mata pelajaran. Kalau proyek profil Pancasila tidak, penekanannya kepada pengalaman nyata, anak berkolaborasi, anak mengasah kepekaan sosialnya, kepekaan terhadap alam, kepekaan dan perbedaan-perbedaan yang ada, dan bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan bila terjadi konflik dan perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Rizky yang selaku pengembang penyusun panduan proyek profil pelajar Pancasila, kemudian akan didukung oleh pengalaman nyata oleh Bu Mayunita, dan kemudian juga apa-apa yang harus dilakukan oleh guru dengan bahan-bahan yang ada, nanti Bu Putri akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang tersedia yang bisa jadi acuan. Barangkali itu sebagai pengantar Bapak Ibu, bahwa sekali lagi kami menekankan bahwa ini bukan project based learning yang selama ini kita kenal. Tapi ini adalah aktivitas-aktivitas nyata yang bisa dilakukan oleh anak dalam situasi sesederhana apapun, karena sesuai dengan prinsip dari kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dirancang bisa diterapkan dalam situasi seminim apapun. Karena yang disasar di sini adalah bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap anak untuk berkreasi, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi dengan demikian mereka melakukan ini tidak merasa terpaksa, tapi mereka merasa bahwa ini memang dunia mereka. Ini memang yang harus mereka lakukan. Ini yang mereka tunjukkan bahwa dia sebagai manusia yang berpikir, punya hati nurani, punya rasa, punya karsa, dan punya raga. Seperti kata Ki Hajar, olah pikirnya, olah rasanya, olah hati mereka, olah karsa mereka, dan olah raganya. Nah, inilah salah satu bentuk sebetulnya implementasi dari pemikiran Bapak pahlawan pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu selamat berdiskusi, selamat mendalami, dan mudah-mudahan seminar ini memberikan makna bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu merasakan bahwa dunia pendidikan itu memang dunia yang terindah dalam membangun peradaban manusia. Sehingga dunia pendidikan ini menjadi dunia yang dirindukan oleh setiap anak-anak, dan mereka menjalani dengan penuh gembira, riang gembira, sehingga dia merasakan tantangan-tantangan yang dihadapi bukan sebagai beban, tapi justru sebagai pemacu semangat, energi belajar mereka, sehingga mereka benar-benar mencintai belajar. Dengan demikian, kita akan memberikan sebuah ruang yang maha luas kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang berpikir dan memiliki hati nurani dan rasa emosi. Dan selama ini mungkin kita lebih terfokus kepada materi kurikulum, yang penting tuntas kurikulum, anak-anak jadi tertinggal. Untuk itu ke depan Bapak Ibu kita betul-betul masuk ke dunia anak, kemudian kita berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka memang makhluk pembelajar sepanjang hayat. Demikian, selamat mengikuti seminar berdiskusi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan semacam energi baru bagi Bapak Ibu, hingga Bapak Ibu bersemangat melakukannya nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, selamat berdiskusi. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Saya Madi Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah.
Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik. Saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Sahabat GTK sekalian, serial webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah dilaksanakan sejak bulan April 2022. 5 seri webinar sebelumnya membahas mengenai filosofi kurikulum Merdeka, struktur kurikulum Merdeka, kurikulum operasional satuan pendidikan, capaian pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Seri ke-6 dari rangkaian webinar ini akan membahas mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mencakup hal-hal esensial dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya mempersilakan narasumber untuk memaparkan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, saya ingin menginformasikan bahwa di ruang Zoom ini sudah penuh dengan 3.000 peserta, tapi jangan khawatir, sahabat GTK dapat menyaksikan webinar ini secara live di kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Sahabat GTK yang kami banggakan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah kita nantikan, yaitu penjelasan dan diskusi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama berlangsungnya diskusi dengan para narasumber, sahabat GTK sekalian diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan di fitur Q&A
di Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan dari sahabat GTK akan kami kurasi untuk ditanyakan langsung kepada narasumber setelah sesi paparan berakhir. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan dijawab oleh para panelis di kolom fitur Q&A. Baik, para sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Mayunita Nurlaila. Halo Bu Nita. Halo, selamat siang Ibu Neneng. Bu Nita, apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu ya dalam melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan tantangan yang Ibu hadapi, serta bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Kepada Ibu Nita, kami persilakan dengan waktu 20 menit ya, Ibu Nita. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyapa teman-teman sahabat GTK di seluruh Indonesia dengan diawali dengan pantun. Tugas merangkum satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan semangat untuk seluruh sahabat GTK di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya hari ini saya mendapatkan kesempatan yang istimewa dari Kemendikbudristek untuk bisa berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, dan ini kita lebih mengerucut pada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, seperti itu ya. Di awal tadi saya tersentuh sekali dengan kalimat yang disampaikan oleh Bapak Zul, seperti itu, bahwa berapa banyak tenaga yang akan kita kuras, kita curahkan untuk pendidikan, insya Allah nanti berkahnya akan kembali kita. Agak sedikit lebay sih, tadi saya langsung seperti menitikkan air mata, tapi saya memang benar-benar sudah merasakan bagaimana berkah itu. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang berkahnya ya, membahas tentang implementasinya, seperti itu ya. Jadi implementasi kurikulum Merdeka di lembaga kami itu bukan berarti memang nanti adalah yang paling baik seperti itu. Tidak, kami masih terus proses belajar ya. Karena kita terus dari Bu Guru terus belajar untuk bisa bagaimana mengimplementasikan dengan baik, untuk bisa ngena ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi dasar implementasinya kita berpedoman pada satu, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL atau standar kompetensi lulus gitu ya. Kemudian yang kedua Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, dan yang ketiga Permendikbudristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin di awal bisa perkenalan dulu, slide berikutnya bisa bagaimana tahu kondisi kami seperti itu. Jadi saya Mayunita Nurlaila, biasa dipanggil dengan sapaan akrab Yunita, seperti itu teman-teman memanggilnya. Berasal dari TK Dahlia 01 Kota Batu yang ada di Jawa Timur ya. Kota Batu biasanya dikenal dengan hawanya yang sejuk seperti itu karena ada di daerah pegunungan. Nah, kami menyebut lembaga kami dengan Sekolah Deso Milenial ya. Memang kami akui lembaga kami berada di daerah yang deso seperti itu, di daerah pinggiran kota wisata Batu. Namun desonya kami tak lantas mematahkan semangat kami untuk terus bisa mengimprovisasi, untuk terus bisa mengikuti arah perkembangan kebijakan pendidikan seperti itu. Dan akhirnya kita harus benar-benar mengikuti sehingga kita menjadi generasi yang milenial seperti itu. Jadi benar-benar di-branded Sekolah Deso Milenial. Jadi lembaganya itu lembaga kecil ya, bukan lembaga yang besar seperti yang sudah digaung-gaungkan biasanya kalau sudah tampil di sini sebagainya besar, tidak. Kita hanya memiliki 6 tenaga pendidik seperti itu dan siswanya hanya 39. Namun ini benar-benar kami garap
untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas seperti itu. Nah, kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka dan yang mengarah pada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya seperti apa nih? Nah, pindah ke slide berikutnya yuk. Di awal, langkah awal yang kita lakukan saat kita baru mendengar bagaimana ada namanya kurikulum Merdeka, bisa dipaparkan di slide berikutnya, Mas? Nah, kita pasti bingung nih, aduh ini gimana ya? Pastinya kita terus untuk belajar di komunitas kelompok kecil, kelompok belajarnya kami seperti itu, membahas bagaimana tentang proyeknya itu bagaimana, mengarahnya ke profil pelajar Pancasilanya seperti apa. Itu kami berdiskusi bersama. Kemudian dari salah satu tenaga pendidik kami mungkin mengatakan, gimana kalau kita mau ngangkat nih kearifan lokal yang ada di daerah kita, seperti itu. Kebetulan daerah kami, namanya daerah Gunung Sari, itu adalah sentra penghasil bunga mawar terbesar di Kota Batu, dan mawarnya ini sudah dikirim ke berbagai lintas daerah di seluruh Nusantara seperti itu. Akhirnya muncullah ide kita membuat modul ajar untuk PAUD bunga mawar. Perlu teman-teman ketahui bersama, modul ajar yang kami maksud di sini adalah modul proyek seperti itu ya. Mungkin karena ada mungkin perbedaan istilah mungkin seperti itu, tapi yang dimaksud di sini adalah modul ajar ini adalah modul untuk pembelajaran proyek seperti itu. Kenapa kok memilihnya yang untuk bunga mawar? Satu, alasannya tadi memang daerah untuk yang mengangkat kearifan lokalnya. Kemudian kita juga mengacu kepada tema besar yang sudah ditentukan seperti itu. Tema besar yang kita pilih yakni tentang aku sayang bumi, sehingga nanti ada hubungannya bagaimana kita ada kaitannya dengan tanam menanam untuk melestarikan ikon yang ada di desa kami seperti itu. Dan alhamdulillahnya modul ajar yang kami susun ini teman-teman sudah bisa akses di platform Merdeka Mengajar yang sudah tersedia. Di sana kami mengunggah 2 modul ajar yang kami susun seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Nah, di modul ajar ini banyak sekali komponen yang harus terlihat jelas di gambaran umum, informasi umum seperti itu. Jadi ketika melihat pertama kali di halaman setelah sampul ada gambaran informasi umum itu tentang satu pastinya identitas lembaganya, kemudian jenjangnya, jenjang apa, kemudian fasenya. Yang jelas kalau di PAUD fasenya fase fondasi ya. Jadi di awal dari sini sudah kita samaratakan persepsi kita kalau ini adalah fase fondasi, mari kita sederhanakan pemikiran bahwa pembelajarannya itu harus yang tinggi-tinggi, tidak. Nanti kita ngambil yang sederhana-sederhana, namun nanti bisa mengena, ngarahnya membidik ke profil pelajar Pancasilanya, seperti itu. Selain itu juga terlihat jelas harus ada alokasi waktu dalam satu harinya berapa menit, dalam satu modul yang akan dibahas ini membutuhkan estimasi ya, estimasi. Jadi estimasi ini tidak harus pakem karena itu tergantung nanti mengakomodir minat anak. Jadi kalau misalkan kita mengestimasikan 3 bulan tapi ternyata kurang, anak-anak masih tertarik, itu masih bisa lentur seperti itu, bisa diperpanjang lagi. Selain alokasi waktu, jelas harus ada mencantumkan elemen P3-nya, P3 profil pelajar Pancasilanya, mau yang elemen mandirinya atau kreatifnya, atau berkebinekaan global, nanti bisa disesuaikan dengan apa yang akan sahabat GTK semua ingin berikan ke anak-anak. Kemudian harus mencantumkan juga bagaimana model pembelajarannya, juga tujuan kegiatannya. Penting ini. Yang paling penting lagi, yang saya rasa ini adalah satu alur, ya, itu adalah tentang deskripsi umum. Sebenarnya deskripsi umum ini bukan pakem harus jalan sesuai tulisan yang di situ, alurnya A, B, C, D, A dulu baru B, C, tidak. Itu sekali lagi adalah hanya untuk pedoman, namun dalam pelaksanaannya itu nanti bisa melihat kondisi peserta didik, karena kita harus mengakomodir
minat anak seperti itu. Contohnya nih, deskripsi umumnya di lembaga kami tentang modul ini, pada kegiatan ini anak-anak diajak untuk membuat satu proyek yang berkaitan dengan bunga mawar. Diawali dengan menggali pengetahuan anak, ya, mungkin dengan terjun langsung ke lapangan atau mungkin dengan berbagai macam video seperti itu, meneliti bunga mawar, kemudian mengaplikasikan pengetahuannya mereka yang telah didapat dalam karya seni visual maupun spasial, dan puncak kegiatannya diadakan selebrasi berupa pameran dan pentas seni seperti itu. Lanjut berikutnya. Nah, kalau sudah modulnya tersusun, yuk mulai eksekusi nih, kayak gitu ya. Di awal kita ajak anak-anak ngobrol dulu. Kita mau belajar nih tentang bunga mawar, kayak gitu. Apa yang ingin kalian tahu? Nah, dari situ kita bisa menggali keinginannya anak-anak. Ada kalanya mungkin di awal skenarionya mau lihat dulu, tapi ternyata anaknya enggak, aku enggak mau itu dulu, mau yang ini dulu. Oke, nanti pasti kita akan terus belajar untuk bagaimana caranya bisa menggali minatnya anak-anak dan membuat mereka bisa berpikir kritis seperti itu. Nah, ini yang di tampilan ini anak-anak sedang kami ajak untuk observasi langsung di kebun mawar. Tidak hanya di satu tempat, itu di berbagai tempat seperti itu. Dan kami juga menghadirkan narasumbernya langsung, Pak Tani atau pekebun yang merawat bunga mawarnya seperti itu. Banyak hal-hal di luar kejadian yang kita harapkan seperti itu. Kadang tapi mereka kadang bertanya itu lucu, sederhana seperti gini. Pak Tani, itu kok bunganya mawarnya ada yang warna merah sama kuning, sama Pak Tani di warna ya, kayak gitu. Nah, akhirnya petaninya memberikan jawaban, ternyata di sana dikenalkan berbagai macam jenis bunga mawar, seperti itu ya. Akhirnya anak-anak diberi pengetahuan bagaimana jenis-jenisnya, ada yang jenis dari lokal atau daerah setempat, ada yang dari luar Jawa, ada lagi yang dari luar negeri malahan seperti itu. Sehingga anak-anak beragam variasi yang diketahui. Bagaimana cara merawatnya, mulai dari pembibitan sampai nanti bisa dipanen, dipetik bunganya, seperti itu anak-anak memperoleh informasi dari sini. Next. Nah, kalau sudah dilihat secara langsung apa pengetahuan yang mereka dapatkan sudah terorganisir di memorinya, sekarang tinggal mulai berproses untuk eksekusinya ya. Jadi anak-anak kita ajak bagaimana benar-benar untuk berproses menanam bunga mawar dari awal. Mereka baru mengetahui di sana ternyata oh, nanam bunga mawar itu nggak pakai bibit yang pakai biji-bijian ya. Ternyata menanamnya pakai batang bunga mawarnya. Sehingga kami mengajak anak-anak untuk berproses dalam hal ini. Nah, ini tidak selesai dalam satu hari, karena yang namanya proses. Sudah terlihat berapa minggu keluar kuncup daun-daunnya, tunas-tunasnya seperti itu. Dan excited sekali melihat, oh sudah tumbuh Bu Guru, seperti itu ya. Satu waktu kita mengajak anak untuk menanam di media tanam sederhana di polybag, namun satu waktu juga kita mengajak teman-teman untuk menanam di lahan tanam yang real, yaitu di kebun seperti itu. Dan ini benar-benar bisa menggali critical thinking-nya anak-anak. Ketika mereka berucap, Bu Guru, bagaimana caranya ini? Aku nggak bisa gali tanahnya. Wah, apa ya yang kita butuhkan agar kita bisa menggali tanah tanpa menyakiti tangan kita? Mungkin cangkul, Bu Guru. Coba, apakah kamu bisa memastikan pegang cangkul seperti itu ya? Nah, kita sediakan juga cangkul, tapi tetap dengan hati-hati. Kita sudah pastikan keamanannya. Ternyata mereka kesusahan. Akhirnya cari alat lain, apa ya kira-kira yang tidak merepotkan, seperti itu. Dan Bu Gurunya sudah harus siap dengan berbagai alternatif pertanyaan. Sekali lagi, Bu Gurunya juga harus terus belajar untuk bisa mengakomodir minat anak-anak, sehingga seperti itu. Nah, ini pengalaman yang sangat bermakna untuk anak-anak. Next. Selain dari berproses real, kita juga mengajak anak-anak satu waktu untuk melakukan percobaan praktik sains sederhana seperti itu. Kita menggunakan percobaan kapiler, karena bunga mawar yang putih bisa nggak sih diganti menjadi warna-warni yang mereka inginkan. Di situ terlihat anak-anak sedang membuat campuran warna, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dan bunganya juga dimasukkan.
Ini pun tak selesai dalam satu hari, namanya proyek berkelanjutan seperti itu. Dan apa yang mereka amati hari demi hari itu memberikan kesan tersendiri untuk anak-anak. Kok bisa ya Bu Guru ini seperti ini? Pasti lagi Bu Guru pasti jawabnya pura-pura, gimana ya? Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, itu hanya untuk menstimulus pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jika memang ternyata anaknya kok nggak segera menemukan jawabannya, nanti Bu Guru bisa mengarahkan. Sekali lagi terus gurunya belajar untuk itu. Dan ini tidak pakem ya, misalkan anaknya nggak mau kegiatan yang ini, bisa kegiatan yang lain, kita harus terus tetap sediakan kira-kira anaknya yang mau yang mana. Terlihat di sebelahnya mungkin anaknya sedang tetap dengan pencampuran warna ya, tapi itu dengan teknik tiup. Ketika warna dijatuhkan di 3 titik, kemudian ditiup dengan sedotan, membentuk akar-akar serabut dan ada pencampuran warna di sana. Ini menimbulkan rangsangan yang luar biasa untuk daya pikir anak-anak seperti itu. Next. Izin Bu, Kegiatan? Bu Yunita. Iya. Iya, waktunya 5 menit lagi ya, Bu Nita. Siap. Ya, Terima kasih baik, Bu Neneng. silakan Ya. dilanjut. Baik, kegiatan berikutnya itu kita tidak lepas untuk menyentuh ranah literasi dan numerasinya anak-anak. Nah, seperti apa? Tetap konsep bermainnya masih kita angkat seperti itu ya. Mungkin bisa membentuk kata-kata dengan loose part, ataupun karena temanya bunga mawar, kita bisa membentuk kata-kata misalkan mawar dengan berbagai macam kelopak bunga mawar warna-warni seperti itu. Atau mungkin itu terlihat anak-anak sedang menghitung menggunakan kelopaknya bunga mawar. Kemudian dia karena masih tingkat rendah ya, tingkat A, jadi bisa menebali tulisan seperti itu. Kan kita tetap bisa mengajarkan mereka untuk menggunakan alat tulis seperti itu, walaupun dengan menggunakan loose part, it's okay. Atau mungkin bisa menyusun kata-kata yang sebelumnya sudah digunting, kemudian disusun jadi mawar merah, bunga mawar, petik bunga, kayak gitu. Tapi sahabat GTK, jangan melupakan ketika literasi dan numerasi ini kita masukkan, tetap kita harus mengangkat nilai-nilai permainannya seperti itu, karena di taman kanak-kanak itu adalah bermain sambil belajar. Dan jangan lupa untuk terus memberikan stimulus tentang motoriknya, motorik halus maupun motorik kasar. Lanjut. Nah, ini berbagai macam rangkaian kegiatan yang lain. Kalau mungkin sahabat GTK di sini melihat kok masih menggunakan banyak kertas atau mungkin tetap kayak dulu. Ini adalah berbagai macam alternatif ya. Kita tidak bisa meninggalkan yang namanya berbagai macam kertas-kertas ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang diakomodir di belakang. Jadi teman-teman pernah kita ajak untuk membuat bunga mawar dari kertas krep atau mungkin dari kain flanel seperti itu. Yang muaranya nanti mereka bisa berkreasi dari berbagai media seperti itu. Next. Yang paling seru setelah ini adalah, nah ini adalah ketika anak-anak benar-benar diajak untuk merangkai bunga. Belajar merangkai bunga. Mungkin bapak-bapak atau orang tua mereka kerjaannya jadi tukang dekor, menghias pelaminan atau dekorasi saat ada acara pertemuan. Ketika siswa dihadapkan langsung untuk berproses bagaimana mendesain aneka macam bunga, karena ikonnya bunga mawar, tapi tetap diimbangi dengan berbagai macam bunga yang lain sebagai pendukung dekorasi, ini sangat excited ya, anak-anak benar-benar tertarik sekali. Nggak peduli laki-laki, perempuan, sudah non-gender ini ya, karena semuanya bahagia, senang dengan seperti ini. Biasanya yang suka bunga anak perempuan. Kata siapa? Laki-laki juga suka dengan bunga. Dia asik sekali. Bahkan kegiatan ini bisa terus-menerus berkelanjutan. Kami berharapnya nanti teman-teman bisa bekerja sama. Ini anak-anak diajak untuk bekerja sama membuat semacam letter. Letter itu papan ucapan, biasanya seperti itu kan, ada papan ucapannya, kemudian ada hiasan bunga-bunganya, itu kami berproses ke sana nanti saat kami akan mengadakan selebrasi, insya Allah di tanggal 22 Juni, itu akan ada kegiatan yang karya-karyanya, pameran karyanya, dari, oleh, dan untuk anak-anak sendiri, seperti itu. Dan saat ini mungkin kami sedang berproses untuk mempersiapkan pentas seni tentang bunga-bungaan, sekali lagi, entah itu puisinya tentang bunga, tariannya tentang bunga, ataupun nanti teman-teman diajar juga nge-vlog kayak gitu. Sekarang kan sudah musimnya itu kayak gitu. Untuk bagaimana dia menampilkan kreasinya seperti itu. Lanjut.
yang dirasa nih manfaat real ya itu melalui observasi langsung ke sumber belajar, siswa dapat mensyukuri nikmat yang telah Tuhan anugerahkan. Masuk tuh ke profil pelajar Pancasilanya enggak? Kira-kira masuk kan? Pasti dia, aduh cantiknya ini, subhanallah, siapa yang menciptakan? Ternyata Allah, kita kenalkan seperti itu. Mengenali aneka ragam tanaman di satu tempat dengan yang lain secara langsung mengajarkan kebinekaan yang menyeluruh terhadap siswa. Tuh, kebinekaan globalnya dapat. Kemudian dengan melakukan percobaan sains sederhana berkenaan dengan bunga mawar, anak diajak untuk berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Tadi kan Bu gurunya seperti ditanya tuh, Bu gurunya juga ngumpan balikin lagi dengan berbagai pertanyaan terbuka. Kemudian menciptakan berbagai macam aneka bunga dengan berbagai media menstimulus anak untuk dapat memiliki jiwa seni yang kreatif. Kemudian memberikan tantangan kreasi hasil karya, memprakarsai anak untuk dapat menunjukkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Ketika dikasih tantangan, ini sudah waktunya membuat ini, tapi belum selesai, nanti di waktu tertentu mengasah jiwa solidaritas dan gotong royong yang tinggi seperti itu. Ya, itulah mungkin berbagai yang dirasakan di kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Next, yang ini kaitannya 6 elemen, 6 dimensi ini benar-benar tersentuh dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya bagikan praktik baik di lembaga kami, tak serta-merta harus pakem seperti itu, tidak, namun ini yang sudah kami lakukan, semoga bermanfaat bagi sahabat GTK di seluruh Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nita atas sharing praktik baiknya dalam melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar kepada kami dan sahabat GTK semua. Waktunya juga sangat on time ya Bu, 20 menit. Dan izin untuk Bu Nita agar tetap bisa bersama kami ya Bu hingga akhir acara nanti. Siap Bu Neneng. Baik ya. Sahabat GTK, sebelum kita mendengarkan paparan narasumber yang kedua, mari kita simak video berikut. Om Swastiastu. Menurut saya, kurikulum ini sangat bagus dikembangkan pada dunia pendidikan di zaman sekarang. Sesuai dengan kata merdeka yang berarti bebas tanpa tekanan. Maka kurikulum merdeka ini benar-benar memberikan ruang tanpa batas untuk kami mengembangkan segala hal dalam pendidikan. Kita membacakan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kami, para guru, bisa mendalami karakteristik setiap anak. Kami juga dapat mengembangkan kreativitas sebagai pendidik. Begitu juga dengan anak, di mana mereka lebih bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ayo, yang semangat! Di dalam komunitas belajar, kami juga dapat melihat dan menyesuaikan metode mengajar berdasarkan kemampuan setiap anak, sehingga mereka berada di jalur yang tepat. Yang menulis bisa dengan menulis, menggambar dengan menggambar, atau perpaduan antar keduanya. Semua bisa terwadahi. Di samping itu, di dalam kurikulum Merdeka ini, kami dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Kami sangat terbantu terutama dalam asesmen murid. Platform Merdeka Mengajar ini memudahkan analisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga kami dapat menerapkan metode mengajar yang paling tepat kepada murid sesuai hasil asesmen tersebut. Banyak hal yang saya rasakan dari kurikulum Merdeka ini. Saya dinilai sebagai guru yang bersahabat. Anak-anak juga merasa senang dan bergairah dalam belajar. Waktu pelajaran tatap muka, anak-anak menjadi lebih disiplin, sadar, dan bahagia dalam belajar. Dan yang lebih membuat kami bersyukur adalah murid menjalankan ini semua secara tulus, tanpa paksaan dan intervensi. Sehingga kami bisa menggali potensi setiap anak lebih mendalam.
Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Di kelas saya, anak-anak saya minta untuk berkolaborasi bersama orang tuanya dalam kegiatan belajar bersama. Misalnya proyek kolak manis, singkatan dari kolaborasi kreasi makanan Indonesia. Dengan proyek kolaborasi atau belajar bersama ini, harapan kami adalah murid bisa lebih dekat dengan orang tua. Kedekatan antara orang tua dan murid harus kita bangun, karena sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pendidikan. Bahkan murid kami juga suka mengantarkan hasil makanan ke murid lain. Hal ini sangat bagus dalam menumbuhkan sifat empati dan toleransi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga semakin banyak materi dan modul ajar serta video-video di platform Merdeka Mengajar yang bisa mendukung kami sebagai guru. Dan semoga kurikulum Merdeka bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kedua, yaitu dari tim platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh Mbak Putri Amalia. Mbak Putri, sudah siap Mbak untuk sharing mengenai platform Merdeka Mengajar, terutama yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada sahabat GTK? Siap, Bu Neneng. Baik, terima kasih. Mbak Putri, kami persilakan dan waktunya 20 menit ya Mbak. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Neneng. Halo sahabat GTK, salam dan bahagia. Apa kabarnya nih? Semoga hari ini semuanya baik-baik ya, sehat-sehat walafiat. Nah, kalau tadi paparan dari Bu Nita nih keren banget ya terkait dengan guru yang sudah mulai melakukan kegiatan proyek, terutama proyek P5, untuk menjadi seperti Bu Nita nih yang punya model proyek keren, bisa diupload di PMM itu gimana sih caranya? Sebelum ke sana, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Putri. Saya merupakan salah satu tim konten dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Hari ini saya akan membantu sahabat GTK semuanya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana ya cara kita dapat mengakses PMM, terutama terkait dengan P5, juga materi-materi apa saja yang ada di PMM. Yuk kita lihat bersama-sama. Bisa next slide-nya. Ya, sahabat GTK, seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan PMM di bulan Februari yang lalu ya. PMM ini bertujuan memang dari guru dan untuk guru. Konsep belajarnya di mana saja dan kapan saja melalui PMM ini dapat membantu implementasi kurikulum Merdeka sahabat GTK sekalian. Seperti kata Mas Menteri nih, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Nah, sahabat GTK sendiri sudah akses PMM belum? Kalau belum, yuk kita lihat caranya ya. Caranya adalah gampang banget, bisa download langsung. Caranya aplikasinya download melalui gawai Android atau melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Yang harus dipastikan adalah mempunyai akun belajar.id atau juga akun madrasah.kemenak.go.id. Setelah itu nanti bisa masuk ke berandanya. Next. Oke. Mungkin sahabat GTK yang baru saja bertemu dengan sesi IKM di seri ke-6 ini belum tahu apakah itu PMM gitu ya. Saya ulang sedikit, PMM merupakan satu platform edukasi teman penggerak sahabat GTK sekalian dalam mewujudkan pelajar Pancasila. PMM ini juga mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Oleh sebab itu terdapat 3 fitur besar nih di PMM. Ada mengajar, ada belajar, dan juga berkarya. Apa itu ya? Yuk kita bahas satu-satu. Ini dia mengajar, ada belajar, dan juga berkarya. Kita lihat ke mengajar. Mengajar di sini akan ada ragam metode referensi ya, sebanyak lebih dari 2.000 referensi ini untuk guru bisa mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Perangkat ajarnya juga bisa diunduh nih dan dapat sahabat ketika gunakan untuk membantu melakukan assessment pembelajaran. Misalnya tadi seperti di video terkait dengan literasi dan numerasi, sehingga kita dapat langsung menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gitu kan murid-murid kita, juga tahap capaian dan perkembangannya. Lanjut.
Bagaimana dengan berkarya? Berkarya sendiri, sebagai pendidik kita mempunyai rekam jejak melalui karya-karya yang inovatif dan kreatif untuk mendukung pembelajaran di kelas. Seperti yang berita tadi, mempunyai modul project yang luar biasa keren gitu ya. Nah, melalui PMM ini kita dapat nih berbagi praktik baiknya. Yuk bagikan praktik baik Ibu Bapak sekalian, bukti karyanya dapat melalui fitur berkarya ini. Dengan fitur ini juga berarti kita dapat nih membangun portofolio digital kita, dan di sini dapat berbagi inspirasi dan berkolaborasi selama pendidik. Oke, udah kebuka yang belajar. Selanjutnya adalah belajar. Ini adalah fitur yang terakhir nih. Ini memberikan kesempatan yang setara bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kita dimanapun dan kapanpun. Aksesnya nggak terbatas ya, sahabat GTK. Di sini juga ada pelatihan mandiri di mana kita dapat memperoleh materi berkualitas untuk meningkatkan kompetensi kita nih. Juga ada video inspirasi yang berisikan ragam video pembelajaran untuk membantu kita mengembangkan pembelajaran peserta didik. Semuanya aksesnya tidak terbatas. Kita lihat yuk bagaimana tampilan berandanya, coba. Lanjut. Nah, cara mengaksesnya setelah sahabat GTK tadi menggunakan akun belajar.id, login, masuk ke beranda. Di beranda nanti akan ada di bagian bawah tentang kurikulum merdeka. Itu akan muncul, bisa diklik Mas ya. Di sini untuk membaca informasi terkait kurikulum merdeka nih. Lalu di bawahnya juga ada nanti tautan video inspirasi. Dan yang terakhir, ada pelatihan mandiri yang berisi topik-topik untuk membantu implementasi kurikulum merdeka. Saat ini ada beberapa topik nih yang membantu implementasi kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran, assessment, penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, profil pelajar Pancasila, juga yang terakhir proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan topik ini bisa dipilih, dipelajari sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah contoh video inspirasi yang bisa dilihat di PMM. Ini yang berkaitan dengan literasi, juga berkaitan dengan proyek, juga ada banyak lainnya ya. Topik-topik yang dapat Ibu dan Bapak sahabat GTK sekalian lihat, eksplorasi, juga dapat menjadikan inspirasi dalam mengajar di dalam kelas. Sekarang kita fokus ke pelatihan mandiri nih sahabat GTK. Di dalam pelatihan mandiri ada beberapa bagian. Kalau bingung, gimana cara mengaksesnya? Yang pertama terlihat di depan ada topiknya. Topik pelatihan dulu. Setelah klik topiknya akan ada modul pelatihannya. Setelah itu nanti di dalamnya akan ada materi-materi yang berisi latihan pemahaman, lalu akan ada cerita reflektif, dan yang terakhir ada aksi nyata. Ini adalah alur belajar di pelatihan mandiri. Lanjut. Oke, sekarang tadi kita udah ngomongin soal topik-topik di kurikulum merdeka. Ini adalah beberapa tadi yang saya sebutkan dengan penjelasannya secara singkat mengenai Merdeka Belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran, assessment, juga penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kalau berbicara mengenai implementasi kurikulum merdeka, tentunya Ibu dan Bapak dapat mengakses topik-topik ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi dari kami di PMM, kami mempunyai alur nih untuk membantu Ibu dan Bapak bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu, karena secara runut gitu ya. Jadi supaya bisa bisa ajak gitu dalam pemahaman di kurikulum merdeka. Alurnya seperti apa? Bisa di next slide selanjutnya. Dari mulai topik Merdeka Belajar, setelah itu masuk ke topik kurikulum, setelah itu topik perencanaan pembelajaran, lalu bisa paralel nih setelah perencanaan pembelajaran, boleh ke assessment dulu, atau ke penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Dan nanti di PMM juga saat ini sudah ada profil pelajar Pancasila yang dapat Ibu dan Bapak juga akses gitu ya untuk memperdalam terkait dengan apa sih P3 itu gitu kan. Dan yang sedang kita bahas sekarang adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 juga sudah bisa diakses. Lanjut. Nah, yuk, tadi saya sudah berbicara mengenai general ya, sekilas mengenai PMM. Sekarang kita mengerucut nih ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di PMM. Seperti apa ya cara mengaksesnya? Ibu dan Bapak yang sudah pernah mengakses topik kurikulum, angkat tangan? Nggak kelihatan di sini ya. Tapi yang sudah pernah mengakses topik kurikulum, silakan lihat atau ingat-ingat di modul 2 ada materi mengenai struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di sana disebutkan secara singkat gitu terkait dengan program-program di kurikulum merdeka yang dapat dilakukan di sekolah, ada ekstrakurikuler, juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya terkait dengan ini, PMM punya nih materinya gitu kan terkait dengan P5 ini. Next. Bagaimana cara menemukannya? Masuk ke beranda,
lalu klik pelatihan mandiri yang ini. Setelah itu nanti akan muncul topik-topik seperti ini nih Ibu dan Bapak. Ini karena tampilan saya adalah admin ya, jadi ada banyak jenjang yang kelihatan, ada jenjang SMK, SMP, SMA, SD gitu. Belum ganti ya, terima kasih Mas. Ya, ini ada jenjang-jenjang yang akan ada di topik-topik di P5. Tapi Ibu dan Bapak nanti ini proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya topiknya akan muncul sesuai dengan jenjang Ibu dan Bapak sekalian ya, sesuai dengan profesi gurunya. Jika SD, maka akan keluar yang SD. Begitu juga dengan jenjang yang lainnya. Untuk Ibu sahabat ketika sekalian yang memang sekarang berprofesi sebagai pendidik di PAUD, jangan khawatir kalau tidak melihat kok jenjang saya nggak ada gitu ya. Tenang saja, untuk PAUD kami sedang berproses gitu kan. Dalam waktu dekat kita akan keluarkan di PMM gitu untuk P5 di jenjang PAUD. Oke, sekarang kita pilih satu topik nih. Satu yang SD. Nah, setelah klik topik akan keluar modul kayak begini. Jadi di modulnya P5 ini ada 7 modul ya, terkait dengan pembelajaran P5 di PMM. Yang pertama adalah proyek dan profil pelajar Pancasila. Bisa diklik, Mas. Lalu tema proyek SD, karena saya ini contohnya jenjang SD, jadi SD semua ya, Ibu dan Bapak sahabat KTK. Lalu merancang proyek penguatan profil Pancasila, ada merancang modul proyek SD, pelaksanaan proyek SD, dokumentasi proyek, juga evaluasi proyek. Jadi lengkap banget dari awal sampai habis terkait dengan fasilitasi gitu kan ya. Juga mungkin dengan melibatkan mitra, pelibatan murid, pembuatan assessment, rubrik, sampai merancang modul proyeknya. Ini ada di PMM. Kita pilih satu modul ya, yang merancang modul proyek nih, seperti apa tampilan materinya. Di next. Ya, kalau kita klik merancang modul project ini yang SD contohnya, nanti akan keluar modul seperti ini. Ya, ini adalah materi-materinya nih, keluar ya, di merancang modul project ada contohnya pemilihan elemen, terkait dengan dimensi, juga elemen di profil pelajar Pancasila, lalu ada merancang rubrik assessment, juga merancang modul project. Diklik lagi, di dalamnya ternyata ada materinya, komplit ya. Yuk kita lihat materinya seperti apa tampilannya. Ya, ini kalau dilihat mungkin ada yang kok judulnya ada yang sama gitu ya. Nah, ini memang materi-materi yang ada di dalam topik P5 di PMM nih sahabat KTK. Materi-materi di PMM ini sangat beragam. Sebagian besar ada dalam bentuk video, tetapi ada juga loh yang dalam bentuk lain seperti infografis ataupun juga teks. Seperti pada materi P5 ini, di topik P5 ini kita punya 2 judul yang sama nih kalau diperhatikan. Ada yang merancang memodifikasi modul project SD, gaya hidup berkelanjutan. Ini bisa diklik. Ini perhatikan logonya juga. Logonya berbeda. Ada yang video, juga ada yang teks. Nah, kalau misalnya sahabat ketika klik logo yang video, ini nanti akan keluar muncul tautan video seperti ini. Silakan tonton dulu videonya ya, karena kalau misalnya videonya ditonton, nanti sebagai pengantar dari lampiran teks yang akan sahabat KTK akses nih. Setelah nonton videonya selesai, lalu bisa mengakses teksnya nih, diklik ikonnya, lalu nanti ikuti tautannya, dan akan keluar lampiran contoh modul project yang sudah siap pakai seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh tema di gaya hidup berkelanjutan berkaitan dengan sampah ya, di jenjang SD yaitu fase C. Nah, jadi nanti sahabat KTK di PMM ini sudah ada contoh video, juga lampiran modul project yang memang siap pakai, atau jika sahabat KTK sendiri ingin memodifikasi juga boleh sesuai kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Coba kita zoom, tampilan modul projectnya seperti apa? Boleh ya? Ini adalah tampilan salah satu modul project yang ada di PMM. Saat ini di PMM kami sedang tetap berproses untuk melengkapi setiap tema, juga setiap jenjang, agar contoh-contoh modul project ini beragam dan juga komplit. Jadi di setiap jenjang ada tema-tema yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, contoh modul projectnya, sehingga sahabat ketika sekalian dapat melihat juga bisa dimodifikasi dan digunakan ya. Modul projectnya dibuat secara rinci nih, lengkap dengan komponennya. Ada tujuan, dimensi, alur, tahapan project, juga selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang dimensi, capaian dimensinya gitu ya, rubrik dimensi
sub-elemennya seperti apa, dari mulai berkembang gitu kan sampai ke tingkat mahir. Juga setiap pertemuan ini aktivitasnya seperti apa. Ada lembar aktivitas siswanya juga ada rubrik assessment-nya juga. Jadi memang di PMM ini model project-nya dibuat secara rinci agar sahabat ketika semua mengerti alur dan juga kegiatan project-nya dapat berjalan dengan lancar. Lanjut. Sahabat GTK, setiap selesai menyelesaikan satu topik, kita dapat mengerjakan aksi nyata. Nanti setiap topiknya akan ada ragam aksi nyata yang dapat dipilih. Caranya seperti apa? Selesaikan dulu semua modulnya. Kalau di P5 berarti ada 7 modul tadi ya. Diselesaikan dulu, diakses, kemudian klik di bagian bawah, ada aksi nyata nih. Diklik saja, lalu nanti akan tampil seperti ini, pilihan-pilihan ragam aksi nyatanya. Bisa dipilih satu saja, sesuai dengan minat juga kebutuhan sahabat ketika sekalian, gitu kan. Juga ada pilihannya untuk guru dan kepala sekolah, jadi bisa disesuaikan ya. Setelah dipilih satu aksi nyata, nanti akan dapat sahabat ketika semua ini berbagi praktik aksi nyatanya nih ke rekan-rekan sejawat semua, ke sahabat ketika semuanya, sehingga nanti akan ada umpan balik gitu kan ya. Jadi kita dapat memberikan semangat belajar, juga semangat berbagi, juga siapa tahu bisa menginspirasi sahabat ketika yang lainnya. Lanjut. Ini adalah contoh aksi nyata di topik P5. Selain tadi modul projectnya Bu Nita nih yang keren banget gitu ya, yang emang kelihatan ada anak-anaknya sedang berproject dari mulai di lapangan sampai membuat tadi bunga mawar dengan kapiler gitu ya. Ini juga ada satu contoh modul project yang dibuat dan juga diunggah oleh ibu atau bapak. Karena nih yang memilih merancang memodifikasi modul project. Dia memilih temanya kearifan lokal dengan topiknya budayaku budayamu. Nah, nanti pada saat sahabat kita itu mengunggah dan lampiran aksi nyatanya, nanti bisa mengisi deskripsi dan refleksinya nih di sebelah kanan seperti di sebelah kiri ya. Karena ini membantu rekan-rekan sejawat yang lain gitu kan, ibu bapak sekalian, untuk mengerti nih kira-kira ini aksi nyatanya tentang apa sih. Sedangkan itu di sebelah kanan itu ada bentuk dari dokumen yang memang diunggah oleh si pembuat aksi nyata. Lanjut. Izin Mbak Nita. Mbak Nita izin. Iya Bu Neneng. Ya, waktunya 5 menit lagi ya Mbak. Ya, siap Bu Neneng. Terima kasih. Lalu untuk yang berikutnya ada contoh aksi nyata yang lain, yaitu terkait dengan pembuatan ya, menentukan tim fasilitasi proyek, alokasi waktu, dan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Formatnya masih sama, nanti Ibu dan Bapak sekalian, sahabat ketika juga dapat memberikan umpan balik nih, setiap aksi nyata yang memang sahabat ketika sekalian punya linknya gitu ya. Jadi kita dapat saling berbagi dan belajar satu sama lainnya. Next. Sahabat ketika sekalian, di pelatihan mandiri ini atau fitur belajar, selain ada kegiatan asinkronus di mana sahabat ketika ini belajar sendiri gitu ya, dengan kecepatan waktu sendiri di mana saja kapan saja. PMM juga mempunyai kegiatan sinkronus untuk membantu sahabat ketika semua belajar memahami topik-topik di PMM nih. Yuk kita belajar bersama di webinar dengan konsep Merdeka Belajar. Setiap minggunya atau mungkin 2 minggu sekali gitu ya, dalam rentang yang berkala kita ada webinar sesuai dengan topik-topik di pelatihan mandiri. Cek ya, caranya nih buka beranda pelatihan mandiri, lalu klik belajar bersama dan webinar nih. Diklik di sini, juga di next. Ini ada webinar di sebelah kanan atas, diklik aja, nanti bisa mendaftarkan diri sesuai dengan apa yang sedang dipelajari dan apa yang sedang ada upcoming webinarnya gitu ya. Jadi sama-sama kita belajar yuk dengan ahli dan rekan guru yang lain melalui webinar pelatihan mandiri. Kita dapat saling berinteraksi dan berdiskusi langsung terkait permasalahan dan tantangan apa nih yang sedang kita hadapi sebagai pendidik sesuai dengan topik webinarnya itu apa. Ini adalah panduan lengkap dan tautan penting lainnya, nanti silahkan bisa dilihat paparannya untuk sahabat ketika semuanya dapat tahu terkait bahasan lanjut terkait dengan PMM. Next. Terima kasih banyak sudah diberikan waktu bertemu dengan sahabat ketika sekalian. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya yang lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di akhir kata, saya punya pantun nih. Titik Puspa mengerjakan matematika. Si alam senang bernostalgia. Senang berjumpa dengan sahabat GTK. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Neneng. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Putri atas paparannya yang sangat informatif ya.
Dan silakan sahabat GTK untuk mempelajari fitur-fitur dalam platform Merdeka Mengajar seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Putri tadi secara bertahap dan sesuai kebutuhan sahabat GTK semua. Izin kepada Mbak Putri untuk tetap bersama kami ya Mbak hingga akhir acara. Siap Bu. Baik, terima kasih. Sahabat GTK sekalian, kita telah mendengarkan penjelasan dari Mbak Putri mengenai konten terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam platform Merdeka Mengajar. Dan kini kita akan menyimak paparan dari Pak Rizky Satria yang akan mengulas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pak Rizky, sudah siap untuk memberikan paparan kepada sahabat GTK? Ya, siap Bu Neneng. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kami persilakan dan waktu Pak Rizky 30 menit ya Pak. Ya, baik. Silakan. Tolong diingatkan nanti waktunya Bu Neneng. Ya, baik, siap Pak. Ya, baik. Salam sahabat GTK semua. Semoga masih semangat ya, masih bisa fokus menyimak dan kemudian nanti kita bisa bertanya jawab ya terkait dengan hal-hal yang sedang kita bahas. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria. Saya salah seorang dari sekian banyak guru dan praktisi pendidikan ya yang berkontribusi untuk menyusun panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semoga sedikit banyak saya bisa membantu Bapak Ibu mengulas konsep-konsep umum mengenai proyek ini. Setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, nanti mengapa ini perlu dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana tahapan pelaksanaannya? Nah, mengenai apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentu sudah mendapat gambaran ya, baik sebelum sesi ini ketika Bapak Ibu mengakses beragam informasi mengenai proyek profil ini, atau sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan sebagai sekolah penggerak, gitu ya, ini pasti sudah sangat familiar. Nah, barangkali saya coba menguatkan ya mengenai pengertian dari proyek dengan mencoba melihat apa itu profil pelajar Pancasila ya, memaknai lebih jauh tentang itu. Coba kita lihat. Nah, profil pelajar Pancasila. Dalam kerangka kurikulum Merdeka, ini adalah visi pendidikan yang hendak dicapai. Gitu. Jadi semua aktivitas pembelajaran bermuara ke sini, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Kita bisa lihat ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdala kritis, dan mandiri. Ini kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21 yang digali dari nilai-nilai Pancasila. Nah, jika dikaji lebih jauh dalam profil pelajar Pancasila ini, selain terdapat 6 dimensi ini, di dalam setiap dimensi itu juga ada elemen dan subelemen. Dan di setiap subelemen itu ada jabaran rumusan kompetensi untuk setiap fase perkembangan belajar murid. Nah, coba kita lihat. Ini contohnya. Untuk dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Kita bisa lihat jabaran kompetensi ya dari mulai fase PAUD hingga menengah atas gitu ya. Semuanya ada di penjabaran ini. Ini secara dalam versi lengkapnya ada di keputusan Kepala BSKP nomor 009 ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, rumusan kompetensi di setiap fase ini yang menjadi tujuan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Sesuai dengan namanya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan belajar berbasis proyek yang ditujukan langsung untuk bisa mencapai atau menguatkan kompetensi-kompetensi ini, gitu. Sesuai dengan fasenya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Ini terkait dengan konteks dalam struktur kurikulum ya. Tadi saya sudah lihat banyak pertanyaan di kolom Q&A terkait dengan posisi proyek profil ini ya. Saya singkat sebagai proyek profil ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini karena terlalu panjang. Nah, proyek profil ini di dalam struktur kurikulum Merdeka itu sudah dijabarkan di dalam Kepman nomor 56 ya bahwa aktivitas pembelajaran inti itu terdiri atas intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah terbagi gitu ya, masing-masing mempunyai porsinya sendiri. Nah, kalau intrakurikuler itu
menyasar CP yang sudah kita bahas di seri webinar sebelumnya, capaian pembelajaran. Nah, sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menyasar jabaran kompetensi yang tadi kita ulas. Ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Oleh karena itu, masih bisa ada pembelajaran berbasis proyek di setiap pelajaran. Ya. Yang tadi disampaikan Pak Zul di awal, bahwa ada pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gitu ya. Itu dua-duanya ada gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek dilakukan di pelajaran-pelajaran, bisa secara integratif ya, bisa secara mandiri di setiap pelajaran, itu seperti yang selama ini kita lakukan di sekolah gitu ya. Nah, itu memiliki tujuan pembelajarannya berupa rumusan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini punya porsi sendiri yang jumlahnya 20-30% dari keseluruhan total alokasi waktu yang dimiliki oleh setiap kelas. Nah, jadi sudah terpisah. Kenapa seperti itu? Karena di proyek ini sudah tidak lagi membawa kepentingan pelajaran. Ya. Nah, tadi di pertanyaan-pertanyaan banyak yang menanyakan bagaimana menggabungkan antara pelajaran-pelajaran menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu perlu dikonfirmasi lagi bahwa skemanya tidak seperti itu. Skemanya pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler berjalan menyasar CP, sementara proyek ini sudah terlepas dari ikatan-ikatan struktur mata pelajaran. Oleh karena itu di dalam proyek ini istilahnya adalah sangat fleksibel, less structure gitu ya. Jadi tidak terikat dengan kaidah-kaidah tujuan-tujuan di mata pelajaran. 20-30% dalam 1 tahun ya. Jika diimplementasikan dalam bentuk jabaran perencanaan program sekolah, itu 2-3 proyek yang dilakukan dalam setiap tahun gitu di setiap kelas. Nah, untuk lebih detailnya itu ada di Kepmen 56 ini. Untuk penghitungan alokasi waktu plus dengan ketentuan terkait tema-tema proyek itu dan berapa kali proyek dilaksanakan dalam 1 tahun. Gitu. Kita lanjut dulu. Nah, ketika sudah dialokasikan waktu khusus dan dalam 1 tahun itu antara 2-3 kali proyek dilakukan, nah setiap proyek itu Bapak Ibu di satuan pendidikan bebas memilih tema yang sudah tersedia ini ya. Di PAUD ada 4 tema, bisa dilihat di layar. Harapannya di PAUD tema-tema ini bisa dieksplorasi merujuk pada hari-hari besar ya, atau tradisi-tradisi lokal atau kekhasan-kekhasan di daerah yang seperti disampaikan Bu Nita tadi ya, bisa diangkat dari situ gitu ya. Kalau terkait dengan hari besar misalnya ketika ada hari bumi atau hari yang terkait dengan lingkungan, itu kita bisa mengolah proyek yang bertema Aku Sayang Bumi gitu. Ketika ada hari-hari yang terkait dengan kepahlawanan gitu ya, dengan kemerdekaan Indonesia, bisa Aku Cinta Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ketika ada event yang kontekstual sedang hangat terjadi, itu bisa dikembangkan melalui proyek ini. Nah, sementara di jenjang dasar dan menengah, pilihan temanya ada 8, kita lihat, coba lanjutkan. Nah, seperti ini. Saya tandai untuk 2 tema terakhir yang Surah Demokrasi dan Kepekerjaan, karena itu memiliki kekhasan. Nah, tema-tema yang lain yang lainnya ya selain dari 2 tema ini bisa dipilih dari mulai jenjang SD hingga jenjang SMA dan sederajat. Jadi SD itu bisa memilih 6 tema ya. Kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Sementara mulai dari SMP hingga SMA bisa memilih 1 tema tambahan yaitu Suara Demokrasi. Dan ada 1 tema wajib khusus SMK yaitu kebekerjaan gitu ya. Jadi kalau dalam 1 tahun SMK memilih 3 tema wajibnya harus kebekerjaan 1, 2 lagi bisa pilih yang lain seperti itu. Nah, tema-tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah ya, dirumuskan dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang sekarang sedang coba dicapai oleh seluruh negara-negara di dunia, gitu ya, terkait isu-isu yang terjadi di dunia dan juga isu-isu yang terjadi di skup nasional kita di Indonesia. Nah, ketika dijabarkan dalam bentuk tema-tema, maka lahirlah tema ini, gitu ya. Nah, guru di satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan topik
dari tema yang disajikan ini. Karena tema ini kan masih luas ya. Harapannya bisa mencakup dari mulai isu lingkungan hingga isu sosial, ya semuanya ada disajikan di sini. Nah, topiknya bisa dikembangkan secara fleksibel di setiap satuan pendidikan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Kurang lebih terkait tema seperti ini. Coba kita lanjutkan. Nah, prinsip project. Sebetulnya prinsip belajar ini juga perlu dilakukan di semua aktivitas pembelajaran ya, termasuk di intrakurikuler. Hanya di project ini mengingatkan lagi bahwa setiap aktivitas pembelajaran yang dikembangkan di dalam project profil itu harus holistik, ya, harus komprehensif, saling terkoneksikan satu sama lain, dan menyeluruh gitu ya. Jadi ruang eksplorasinya luas gitu ya. Oleh karena itu ada juga prinsip eksploratif yang istilahnya keluar dari tembok sekolah gitu ya. Seperti tadi pemaparan Bu Nita yang mengajak muridnya bermain ke kebun mawar gitu ya. Meskipun itu mungkin dekat sekolah, tapi itu eksploratif gitu ya. Itu bisa pelajari gitu di tempat manapun yang bisa kita eksplor gitu ya. Itu secara fisik Bapak Ibu. Kalau secara online kan bisa lebih jauh lagi. Tapi intinya diharapkan dalam pengembangan aktivitas proyek ini bisa meluas gitu ya si cakupan eksplorasi belajarnya gitu ya. Nah, tapi selain itu juga harus kontekstual yang harus relate gitu ya, bahasa anak sekarangnya harus relate, harus relevan ya dengan kondisi yang dialami oleh murid. Jadi harus ada koneksi antara apa yang sedang dipelajari di proyek dengan kehidupan murid gitu ya. Ada real world connection, ada chemistry-nya antara apa yang dipelajari dengan apa yang sedang terjadi sehingga betul-betul kontekstual gitu ya. Dan kemudian terakhir prinsipnya adalah berpusat pada murid. Ini semoga ya bukan hanya apa istilah yang sering diucapkan terus gitu ya, berpusat pada murid, apa eksploratif, kontekstual, holistik, tapi bisa lebih dalam. Seperti misalkan berpusat pada murid itu sudah harus sampai ke melibatkan murid dalam proses perancangan proyeknya. Yang tadi Pak Jul sampaikan di awal ya, murid bisa sampai memilih topik ya, menentukan area eksplorasi yang ingin dicapai gitu ya. Jadi murid diberi kesempatan untuk bersuara dan memilih ya, punya voice and choice ya. Sehingga pada akhirnya setelah terlibat dalam proses pembelajaran mereka merasa memiliki aktivitas belajar ini gitu ya. Ini yang didorong terbangun di project. Nah, ketika di project ini sudah lebih luas gitu terbangun, harapannya prinsip ini juga bisa terjadi di semua aktivitas pembelajaran ya, termasuk di intrakurikuler, ekstrakurikuler dan yang lainnya gitu. Baik, lanjut. Kita sampai ke pertanyaan kedua. Mengapa perlu dilakukan ya? Mengapa perlu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplorasi jawaban ini secara mandiri ya, dengan refleksi juga ya, silahkan seiring berjalan. Nah, tapi sederhananya mengapa ini perlu dilakukan ya? Karena proyek profil ini akan membantu murid-murid kita mencapai atau mengasah kompetensi yang mereka butuhkan di abad ke-21 ya. Kita sepakat kan bahwa murid perlu memiliki kompetensi bernalar kritis, ya, mandiri, kreatif, ya, beriman, bertakwa, dan sebagainya. Nah, kalau kita sepakat dengan itu, ya proyek ini adalah ruang untuk bisa mendorong penguatan dari kompetensi-kompetensi itu, gitu ya. Nah, jika ditelisik lebih jauh lagi, coba kita lihat, kita bisa merefleksikan ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, coba saya bacakan karena teksnya mungkin kecil ya. Perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Wah, luar biasa ini kalimat masih dengan gaya lama ya, saya sampai tadi kurang lancar bacanya. Ini dengan gaya kalimat lama ini, jika kita telisik lebih jauh ya setiap kata-kata, setiap apa yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam kutipan ini itu memiliki kedalaman makna gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan di forum Q&A, apa yang dimaksud dengan mengalami pengetahuan katanya, karena itu ada di panduan proyek ya. Nah, itu bisa kita refleksikan ya. Kalau menurut saya sendiri, jadi intinya mengalami pengetahuan itu murid tidak hanya sekedar tahu dan paham gitu ya. Tapi juga murid bisa paham terus kemudian mengaitkan apa yang mereka pahami dengan
realitas kehidupannya gitu ya, sehingga mereka bisa memaknai apa yang sedang dipelajari itu gitu ya, sampai ke tahap itu gitu ya, jadi mengalami pengetahuan. Nah, project profil ini mendorong terbangunnya kondisi belajar ya yang seperti itu, yang pada akhirnya melalui tema-tema tadi murid-murid bisa diajak melakukan aksi nyata untuk menjawab isu-isu yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah, baik skala sekolah, skala lokal, regional maupun global gitu ya. Kemudian pada akhirnya kegiatan proyek profil ini bisa menginspirasi mereka ya, murid-murid untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Harapannya seperti itu. Oke, jadi ini gambaran untuk mengapa proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini perlu dilakukan. Nah, selain ini tentu banyak ini lain ya, banyak hal lain yang bisa digali ya. Silakan oleh Bapak Ibu secara mandiri sambil berjalan terus nanti mempraktikkan tentang mempraktikkan proyek ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyakan juga di forum Q&A. Bagaimana melaksanakan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini di satuan pendidikan. Nah, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, bagaimana tahapan perencanaannya dulu. Silakan. Ya, alur perencanaannya adalah seperti ini. Kita bisa sama-sama baca ya, sambil saya coba ulas. Jadi setidaknya ada 5 tahapan nih, Bapak Ibu, yang bisa dilakukan. Ya. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Nah, di Kepmen 56 tadi kan sudah dijabarkan pemetaan alokasi waktunya, ada berapa jam pelajaran yang terambil dari setiap pelajaran yang ada di kelas gitu ya. Nah, kemudian guru yang jam pelajarannya terambil oleh proyek ini tidak jadi kekurangan jam pelajaran karena dia secara otomatis menjadi tim fasilitator proyek. Nah, di awal itu dipetakan oleh kepala satuan pendidikan. Dipetakan siapa saja tim gurunya. Nah, kemudian setelah terbentuk, lanjut ke tahap yang kedua. Tim fasilitator proyek bersama kepala satuan pendidikan mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikannya. Ya, sederhananya seperti ini. Nanti ada di panduan itu yang lebih detail ya. Untuk tingkat kesiapan itu, jika tingkat kesiapannya masih awal gitu ya, masih belum pernah atau jarang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek sebelumnya, itu bisa mengadaptasi contoh-contoh proyek yang ada, yang dari platform Merdeka Mengajar. Tadi kan ada banyak inspirasi ya, bisa dilihat, bisa langsung diadaptasi. Nah, itu untuk tingkat kesiapan awal. Nah, kemudian untuk tingkat kesiapan lanjutan, sekolah bisa mengeksplorasi lebih jauh, ya, merancang proyeknya secara mandiri dari awal hingga akhir, gitu. Dan kemudian bisa memvariasikan tema-tema yang diambil dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan tingkat kesiapan yang perlu diidentifikasi di awal. Setelah terbentuk tim fasilitator proyeknya dan kemudian teridentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikannya, langkah berikutnya adalah berdiskusi, ya, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu yang akan disusunnya seperti apa gitu ya. Jadi dipetakan. Tadi ada fotonya dari Bu Nita ya, ketika guru-gurunya berkumpul gitu ya, berkumpul berdiskusi untuk mendiskusikan perencanaan proyek ini ya. Langkah paling awal yang perlu direncanakan ketika sudah teridentifikasi tingkat kesiapan dan sudah ada tim fasilitatornya adalah memetakan ini dimensi apa yang akan dikuatkan di tahun ajaran berjalan, kemudian tema apa yang akan dipilih dan bagaimana membagi alokasi waktunya gitu ya. Nah, setelah terpetakan seperti itu, baru lanjut ke merancang rencana pengajarannya atau menyusun modul, atau tadi bisa memodifikasi atau mengadaptasi modul tergantung tingkat kesiapan. Nah, setelah itu sudah terpetakan aktivitas pengajarannya. Selanjutnya adalah merancang strategi pengolahan asesmen ya dan pelaporan hasil proyek dan tentu saja tindak lanjutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dasar di mana setiap satuan pendidikan itu masih secara fleksibel boleh mengembangkan tahapan-tahapan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Gitu. Tapi jika setidaknya sahabat GTK, Bapak Ibu semua di satuan pendidikannya masing-masing melakukan 5 tahapan ini, berarti itu sudah sesuai, gitu ya, sudah cukup, gitu ya. Tapi jika ingin ditambah, gitu ya, tahapannya atau dikembangkan lebih jauh, itu silakan, gitu, sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, kalau tadi terkait langkah perencanaan pelaksanaan proyek profil. Nah, kalau ini adalah langkah pengembangan dari kegiatan proyeknya itu sendiri. Nah, jadi kalau tahapan tadi itu melibatkan kepala satuan pendidikan, bahkan secara kolaboratif mungkin bisa melibatkan berbagai elemen di sekolah gitu ya. Nah, kalau
kalau di tahapan ini tim fasilitator project nih yang berkreasi mengembangkan rencana projectnya. Nah, tentu saja langkah awal sama juga seperti pembelajaran di intrakurikuler ya, kita harus bisa mengidentifikasi dulu kondisi murid-murid dan tentu saja sekolah ya. Jadi melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini akan bermanfaat untuk kita bisa mengeksplorasi topik yang akan dilakukan ya, mengeksplorasi topik yang akan dipelajari gitu ya, dan kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih detail. Tadi kan di awal sudah ditentukan dimensi apa yang ingin dikuatkan. Nah, di tahapan ini dipilih subelemen, elemen, dan rumusan kompetensi mana nih yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi lebih detail lagi. Itu dikaitkan dengan kondisi awal dari murid dan satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah itu, mohon sebentar, ini ada contoh bagaimana guru mengembangkan aktivitas rangkaian kegiatan proyek ya, dari mulai memetakan tadi tema, topik, total waktu, terus dimensi, terus subelemen, dan kemudian berlanjut ke rangkaian aktivitas proyeknya. Contohnya yang disajikan di layar ini. Nanti akan lebih banyak contoh lagi. Ada lebih banyak contoh lagi di PMM. Lanjut, tahapan yang kedua. Sama juga seperti mengembangkan pembelajaran intrakurikuler yang sudah dibahas mungkin dari sesi webinar sebelumnya, bahwa ketika ada capaian pembelajaran, kemudian turun menjadi tujuan pembelajaran, nah itu tidak langsung dikembangkan menjadi aktivitas, tapi coba diidentifikasi dulu bagaimana mengukurnya gitu ya. Nah, begitu pula di project. Jadi dengan adanya pendekatan backward design itu, kita bisa jadi lebih fokus ketika mengembangkan aktivitas. Jadi tahapannya, tujuannya dijabarkan dulu, oke. Setelah tujuan itu, kemudian ke asesmen. Apa instrumen asesmen yang akan digunakan, bagaimana mengukur tujuan-tujuan tersebut. Nah, setelah itu teridentifikasi, baru lanjut ke aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mendukung itu. Nah, kenapa polanya seperti ini Bapak Ibu, sahabat GTK? Karena ketika menentukan tujuan, langsung ke aktivitas, itu yang sudah sering terjadi sekarang, proyek-proyeknya itu jadi fokus ke konten, fokus ke tema ya, tema-tema yang diolahnya itu seperti apa, fokus di situ, bukan fokus ke tujuan awalnya yang untuk menguatkan profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Jadi ketika dibalik susunan ininya rencana pengajarannya dari tujuan langsung ke evaluasi, itu bisa langsung fokus ke tujuan, dimensi, kompetensi profil pelajar Pancasila yang akan disasar seperti apa, baru aktivitas tema itu menyusul sebagai pendukung. Karena kita tidak sedang mengejar konten di sini ya, tapi sedang mengejar pencapaian kompetensi seperti itu. Lanjut, setelah tahap ini ya sudah, berarti bisa langsung ke tahap mengelola proyek. Tadi kan perancangan, pemetaan awal, perancangan aktivitas semua sudah dilakukan. Ya, selanjutnya adalah mengelola pelaksanaan proyek. Ini adalah foto-foto ilustrasi ya, foto-foto ilustrasi gambar-gambar gratis yang saya ambil dari Google. Tapi yang lebih real itu yang tadi disampaikan oleh Bu Nita. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran dari pelaksanaan proyeknya, di mana murid-murid aktif, eksploratif gitu ya. Terus kemudian sasarannya kompetensi bukan konten gitu ya. Nah, supaya itu dapat optimal, itu kan perlu dikelola dengan baik ya ketika si proyek itu dilakukan. Dari mulai tahap awal, orientasi gitu ya, pengenalan dengan stimulan-stimulan, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau dengan isu persoalan gitu ya, sehingga memancing murid untuk bisa jump in, apa istilahnya, masuk gitu ya, loncat ke dalam aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, langsung terlibat dari awal gitu ya. Jadi startingnya itu penting gitu ya, dari mulai awal. Kemudian seiring proses pembelajaran, guru perlu bisa mendorong, mendampingi. Jadi perannya sebagai fasilitator, ya, bukan sebagai narasumber yang terus memberikan materi, tapi sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar murid ini dengan memberikan banyak umpan balik, begitu ya, sampai di akhir itu murid bisa melakukan aksi dan kemudian ditutup dengan selebrasi. Tadi Bu Nita juga menyampaikan ya, di akhirnya nanti akan ada selebrasi berupa perayaan belajar ya, entah itu dalam bentuk pameran atau dalam bentuk kampanye atau aksi event pentas seni dan sebagainya gitu. Itu bisa dilakukan untuk menutup rangkaian pelaksanaan proyek ini. Dan semua itu bisa dilakukan jika memiliki waktu yang cukup Bapak Ibu ya. Jadi proyek
profil ini tidak bisa dilakukan dalam 1-2 pertemuan, tapi harus ada rangkaiannya, ada tahapannya, minimal dalam belasan atau mungkin sampai puluhan pertemuan ya, di mana itu sudah ada alokasi waktunya, jadi tidak usah khawatir, nanti tinggal memetakan saja bagaimana menyusun aktivitasnya gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan selama mengelola proyek. Jadi pendekatan asesmennya juga harus dengan paradigma baru ya, seperti yang sudah dibahas di webinar sebelumnya, bahwa asesmen itu dilakukan seiring proses pembelajaran. Ketika proyek ini berjalan, aktivitasnya berjalan, asesmennya juga berjalan gitu ya. Tidak hanya asesmennya di akhir. Oleh karena itu kita lanjut ke tahapan yang keempat. Ketika diolah menjadi rapor proyek ya, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk jenjang dasar dan menengah. Ini tidak langsung menilai, apalagi menilai angka seperti itu, tidak. Tapi yang disajikan adalah rubrik dari mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sampai sangat berkembang gitu ya. Yang dimana jabaran kompetensinya kan sudah ada di kompetensi profil pelajar Pancasila tadi. Jadi guru perlu mengidentifikasi ada di titik perkembangan yang mana gitu, perkembangan setiap murid, tinggal ditandai atau di checklist. Kemudian di akhirnya di setiap tema proyek itu diakhiri dengan satu deskripsi singkat mengenai perkembangan yang dialami oleh murid tersebut gitu ya, apa yang berkembang dan apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Kurang lebih seperti ini jabaran pelaporan hasil proyeknya. Nah, ini baru bisa dibuat ketika dari awal dan seiring proses pembelajaran guru bisa mengembangkan asesmen umpan balik gitu ya, yang berkelanjutan gitu ya. Dan tentu saja penekanannya pada asesmen kinerja ya, bukan hanya pada asesmen untuk kognisi saja gitu. Nah, tapi ada penyesuaian untuk PAUD karena lebih sederhana, tidak dijabarkan dalam rubrik 4 kriteria ini ya. Di PAUD itu hanya disampaikan bahwa dalam kompetensi yang disasar apakah muncul atau tidak muncul gitu ya. Kemudian ada juga narasi singkat untuk menjabarkan pengalaman belajar murid terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Izin Pak Rizky ya, waktunya baik. 5 menit lagi ya Pak. Silahkan. Oh baik, pas kalau begitu. Karena ini sudah di slide akhir ya. Hanya slide terakhir ini terakhir tapi tidak kalah penting. Coba kita lihat. Nah ini dia referensi project profil ya. Jadi tentu saja yang saya sampaikan tadi itu masih potongan-potongan, baru sedikit cuplikan-cuplikan konsep kunci dari proyek ini. Sementara untuk bisa memahami, bahkan bisa merancang, mengaplikasikan, merefleksikan lebih jauh ya Bapak Ibu perlu mengeksplorasi lagi secara konseptual ya, dari ini pemetaan alur dimensi yang tadi saya sampaikan, dari panduan pengembangan proyek profil yang sudah disusun oleh pemerintah, dan kemudian dari bahan dan perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, itu perlu dieksplorasi. Nah, setelah dieksplorasi, dipelajari, tentu saja dipraktikkan. Nah, ketika mempraktikkan proyek profil ini, baru nanti pemahamannya akan terus bertambah gitu ya. Ini pengalaman di Sekolah Penggerak Angkatan 1, ketika sudah dilaksanakan, itu jadi mulai seperti ini, ketemu polanya gitu ya. Dan jadi proses belajar Bapak Ibu itu tidak bisa instan gitu ya, apalagi setelah sesi ini langsung bisa memahami sepenuhnya, tidak seperti itu, tapi perlu proses dulu untuk bisa memahami lebih lanjut. Yang penting adalah konsisten gitu ya. Dan ini adalah tiga panduan utama yang bisa Bapak Ibu eksplorasi lebih jauh sebelum nanti bisa menerapkan secara langsung di lapangan. Kurang lebih seperti itu, sisanya barangkali bisa kita eksplor lagi di sesi berikutnya nanti untuk konfirmasi tanya jawab begitu ya. Bu Neneng, terima kasih banyak. Bapak Ibu, sahabat GTK semua, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky untuk paparannya yang sangat lengkap dan komprehensif tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Izin Pak Rizky, saya menyimpulkan beberapa poin dari apa yang telah Bapak paparkan. Ya, yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu sarana untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dengan lingkungannya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki alokasi waktu 25-30% dari keseluruhan alokasi waktu per tahun, dilaksanakan secara integratif dengan tema-tema yang telah disediakan
dan memperhatikan kompetensi pada elemen dan subelemen P3 sesuai dengan fase peserta didik. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan prinsip holistik, kontekstual, komprehensif, eksploratif, berpusat pada murid, dan diakhiri dengan perayaan belajar. Dan terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk membekali peserta didik untuk memiliki kecakapan abad 21 sehingga mereka mampu menjawab isu-isu di lingkungannya dengan aksi yang nyata. Gitu. Dan izin kepada Pak Rizky untuk tetap bersama kami, Pak ya. Baik Bu Neneng, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah menyimpulkan poin-poin tadi yang sangat baik, saya kira. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Baik, sahabat GTK yang kami banggakan, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa, ya. Dan kini kita saatnya untuk memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A, dan kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK, dan saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan pertama untuk Pak Rizky, kemudian Mbak Putri, dan Bu Nita. Ya, mohon Bapak Ibu narasumber untuk dapat menjawab dengan ringkas dan to the point. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Niansari Putri. Ini pertanyaannya untuk Bu Nita. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara guru untuk menumbuhkan karakter di saat yang sama membimbing anak untuk mengembangkan modul ajar bunga mawar. Nah, silakan Bu Nita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Pertanyaan dari Ibu Niansari Putri, ya. Semoga saya tidak salah persepsi ini ya. Bagaimana cara guru untuk menumbuhkan karakter di saat yang sama membimbing anak mengembangkan modul ajar seperti itu kan? Ibu Niansari, sebenarnya untuk mengembangkan modul ajarnya ini kita sudah susun sebelum pelaksanaannya seperti itu ya. Tapi pengembangannya adalah pengembangan pembelajarannya. Mungkin dibedakan seperti itu konsepnya dulu ya. Nah, untuk menanamkan karakternya, menumbuhkan karakternya seperti itu bagaimana? Sebenarnya karakter itu sudah kita lihat di dimensi atau elemen yang di profil pelajar Pancasilanya. Katakan kita mau ngangkat kreatifnya. Oke, kita membuat kegiatan yang bisa memicu anak-anak untuk menumbuhkan kreativitasnya. Contohnya, hari ini kita memberikan tantangan kepada anak-anak untuk bisa membuat produk hasil karya bunga mawar dari berbagai media, seperti itu. Kita sudah sediakan kain flanel, kertas krep, kertas lipat, atau mungkin dengan alat-alat gambar, seperti itu. Nah, dari situ kreativitasnya akan muncul. Apakah selama kegiatan itu yang muncul hanyalah satu karakter itu saja? Tidak, pasti akan ada muncul beberapa karakter lain yang nantinya itu adalah tugasnya bu guru untuk bisa mengangkat. Contohnya, setelah selesai kegiatan, ya kan, anak-anak harus bisa merapikan kegiatannya. Itu adalah satu pembiasaan atau habit yang terus bisa dilaksanakan berulang-ulang sehingga bisa menumbuhkan karakter baik seperti itu. Saya kira cukup sekian, semoga bisa diterima oleh Ibu yang bertanya tadi. Begitu Bu Neneng? Ya, baik. Terima kasih Bu Nita ya. Semoga Bu Niansari semakin jelas ya dengan jawaban dari Bu Nita tadi. Berikutnya, pertanyaan ini ditujukan untuk Mbak Putri. Pertanyaannya datang dari Bapak Kasyadi dari SMAN 1 Ngoro, Mojokerto. Ya, pertanyaannya, apa saja kualifikasi karya yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang nanti bisa diupload di fitur berkarya dalam aplikasi platform Merdeka Mengajar? Silakan Mbak Putri untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Bu Neneng. Halo Pak Kasyadi, salam kenal Pak. Selamat siang. Kalau di fitur di PMM sendiri, di fitur berkarya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila gitu, kualifikasinya apa untuk saat ini di fitur berkarya? Itu kualifikasinya yang pasti yang pertama saat ini bisa mengunggah dalam bentuk video
untuk dalam bentuk lain seperti tadi di aksi nyata ada dalam bentuk dokumen gitu ya, itu kami sedang proses. Jadi saat ini baru bisa dalam bentuk video sekitar 7-15 menit. Lalu untuk kualifikasi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, pastikan untuk video praktik pembelajaran atau video materi ajarnya sesuai dengan prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka ya, untuk bisa diakses untuk bisa diunggah di fitur berkarya nih. Tapi sebenarnya sahabat KTK untuk bisa mengunggah karya kita itu bukan saja di fitur berkarya. Setiap topik ada aksi nyata. Yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila tentunya yang erat adalah di topik P3 dan juga topik P5 nih yang sekarang sedang kita bicarakan. Kalau di aksi nyata itu bisa dalam bentuk video maupun dalam bentuk dokumen. Seperti tadi yang sempat saya tampilkan ke sahabat KTK sekalian gitu. Kualifikasinya kalau di aksi nyata ada deskripsinya, diikuti saja tahapan-tahapannya, juga langkah-langkahnya. Setelah itu nanti dilakukan aksi nyatanya dan dokumen bisa diunggah di fitur aksi nyata di akhir setiap topik. Intinya dengan kita berbagi nih ya, mengunggah bukti karya kita gitu kan kepada rekan-rekan yang lain melalui PMM, ini kita menambah juga nih teman belajar kita secara sinkronus ya di PMM gitu kan, secara asinkronus juga di PMM. Santai saja karena terkadang kami banyak menemukan beberapa jenis jenis bukti nyata atau aksi nyata yang sama gitu kan ya. Intinya nggak usah buru-buru, nggak perlu plagiat gitu kan. Jadi ini di PMM ini dapat dikerjakan sepanjang tahun, nggak ada yang memburu-buru karena semuanya belajar kita sendiri yang mengatur di mana saja kapan saja gitu. Jadi dengan kita semua belajar, nikmati prosesnya, lakukan kegiatan aksi nyata sehingga fungsinya bisa benar nih PMM itu menjadi tempat kita berbagi sumber inspirasi, juga belajar gitu kan, sampai kita bisa mengunggah hasil karyanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pasdi ya. Terima kasih Bu Neneng. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri atas jawaban yang sangat clear ya, dan mudah-mudahan Pak Kasyadi bisa juga ikut berbagi karya-karyanya di platform Merdeka Mengajar ya Mbak ya. Dan untuk pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Pak Rizky dari Mbak Resti Pratiwi. Pertanyaannya adalah, apakah rapor antara proyek dan intra disamakan atau berbeda Pak? Nah, apakah ada aplikasinya? Baik, ya, silakan baik. Pak Rizky untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Resti. Mungkin bisa saya konfirmasi karena tadi untuk secara struktur kurikulum dari sasarannya berbeda ya, sudah terbagi dua antara intrakurikuler yang menyasar kepada CP dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang langsung menyasar kompetensi pelajar Pancasila. Nah, karena sudah berbeda ininya porsinya, maka pelaporan belajarnya juga berbeda karena tujuan pembelajarannya berbeda. Untuk intra nanti pelaporannya merujuk pada rangkaian tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Nah, sementara untuk rapor proyek yang dijadikan rujukan evaluasinya, yang dilaporkannya itu pencapaian kompetensi profil pelajar Pancasila ini, gitu ya. Jadi akan ada bagian yang berbeda di proyek yang diterima oleh murid, gitu. Ada bagian pelaporan intrakurikuler dan ada khusus pelaporan aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, gitu ya. Jadi terpisah. Nah, kemudian untuk aplikasinya sejauh ini sedang dirancang, ya, sedang diolah oleh pemerintah sehingga bisa secara optimal terintegrasi di dalam Dapodik. Gitu ya. Kalau di di Sekolah Penggerak Angkatan 1 kemarin, karena masih menerapkan di tahap awal prototipe, lapor proyek ini banyak disusun secara manual gitu ya. Tapi pada dasarnya merujuk pada pola yang tadi. Ada sajian kompetensi, kemudian checklist perkembangannya, dan narasi singkat yang menjelaskan tentang perkembangan murid. Intinya itu saja. Jadi prinsip raport ini bisa dibuat sesederhana mungkin, ya, tidak merepotkan, dan bisa terintegrasi dengan aplikasi yang selama ini sudah digunakan oleh satuan pendidikan. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Luar biasa jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Ya, dan sahabat GTK, sesi untuk tanya jawab ini telah berakhir. Selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis oleh panelis di kolom Q&A. Selain itu, sahabat GTK juga dapat membaca buku 1 FAQ Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar.
sahabat GTK juga dapat mulai mengakses platform Merdeka Mengajar. Dan untuk dokumen struktur kurikulum Merdeka di regulasi, Bapak dan Ibu dapat mengakses laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan dengan judul Kepmen Pemulihan Pembelajaran. Di laman tersebut, Bapak dan Ibu dapat menemukan dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk semua jenjang, panduan pembelajaran dan asesmen, serta kurikulum operasional satuan pendidikan. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami semua terkait kurikulum Merdeka. Sebagai penguat, saya akan memberi kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan pesan singkat atau semangat kepada peserta webinar kita, terutama untuk kepala sekolah dan guru-guru yang ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Saya beri kesempatan untuk Bu Nita terlebih dahulu memberikan pesan atau penguatan Ibu pada sahabat GTK. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Neneng. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, mungkin ada sedikit closing statement yang bisa menguatkan semangat kita dalam menjalani dan mengemban amanah seperti itu ya. Sudah menjadi suratan takdir bahwa kita hari ini ditakdirkan menjadi seorang pengajar. Namun sekalipun jangan pernah merasa lelah apalagi berhenti untuk dapat terus belajar. Karena sejatinya seumur hidup kita telah ditakdirkan menjadi seorang pembelajar. Jadi semangat terus untuk terus belajar. Terima kasih Bu Neneng. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa pesan yang telah disampaikan. Berikutnya saya persilakan Mbak Putri untuk memberikan pesan atau semangat-semangatnya Mbak untuk sahabat GTK. Kami persilakan. Siap, terima kasih Bu Neneng. Sahabat GTK sekalian, menguatkan semangat belajar dari Bu Nita. Mari kita manfaatkan PMM ini untuk kita dapat terus belajar, karena inilah saatnya kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan kecepatan kita yang atur sendiri. Jadi manfaatkan ya, kalau belum coba, yuk kita coba dan kita mulai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas penguatan yang telah diberikan. Dan terakhir, Pak Rizky, kami persilakan untuk memberikan pesan dan penguatan kepada sahabat GTK. Ya, baik. Jadi sahabat GTK semua, ya Bu Neneng dan tim yang lain, ini saya melihat ada banyak pertanyaan di Q&A yang belum terjawab ya. Jadi Bapak Ibu, saya barangkali bisa menyampaikan jika pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu silakan disimpan dan kemudian dicari jawabannya di dalam berbagai kesempatan lain gitu ya. Jadi jangan menghilang di sini. Ini sudah terpantik nih Bapak Ibu untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang proyek ya, setelah melihat praktik baik dari Bu Nita, dukungan referensi dari Bu Putri, dan tadi paparan konseptual dari saya, itu banyak pertanyaan, banyak tanda tanya yang muncul. Nah itu baik saya kira, dan itu perlu Bapak Ibu tuntaskan begitu ya di kesempatan-kesempatan yang lain. Karena Bapak Ibu sahabat GTK semua, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Putri, ada banyak bahan dan perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar, dan ada juga panduan pengembangan proyek profil ini yang tadi disampaikan Bu Neneng terdapat di situs kurikulum. Di situ semua ada jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jika ditemukan secara mandiri mungkin bisa akan lebih bermakna gitu ya. Silahkan dieksplorasi semua, dan kemudian yang perlu saya pastikan di akhir, mohon maaf sebentar lagi Bu Neneng, bahwa profil pelajar Pancasila ini bukan hanya dicapai melalui proyek. Ya, profil pelajar Pancasila dicapai melalui berbagai aspek pembelajaran ya, dari intrakurikuler, melalui CP, merujuk kepada profil pelajar Pancasila, di ekstrakurikuler dengan kekhasannya juga merujuk pada profil pelajar Pancasila, dan tentu saja di budaya sekolah yang dihidupkan dalam aktivitas sehari-hari itu juga merujuk kepada capaian profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini berfungsi untuk mengoptimalkan pencapaian itu. Jadi istilahnya penguatan profil pelajar Pancasila ya, proyek untuk menguatkan. Jadi bukan satu-satunya sarana untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, silakan optimalkan setiap kesempatan yang kita punya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran murid-murid kita di kelas gitu ya. Salam semangat, salam bahagia selalu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu narasumber atas pesan, semangat, dan berbagi praktik baik yang telah disampaikan dalam seri webinar ini. Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada Pak Rizky, Mbak Putri, dan Bu Nita. Semoga para narasumber kita ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu sahabat GTK yang kami banggakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar kita kali ini merupakan seri ke-6 dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Bagi sahabat GTK yang belum menyaksikan seri-seri sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Besar harapan kami agar Bapak dan Ibu sahabat GTK terus mengikuti seri-seri berikutnya agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu sahabat GTK sekalian, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 6, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Naneng Kadariah, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.